Aktris ternama pulang mabuk lalu diculik pria asing ke rumahnya. Ia memohon dilepaskan dan menjanjikan uang berapapun atau hal lain sebagai imbalan. Namun, meski ditawari apapun, pria itu tak bergeming. Lalu pria tersebut segera melanjutkan aksinya. Pria itu menunjukkan buku gambar. Melihat isinya, wajah si wanita berubah drastis. Gambarnya memperlihatkan perundungan siswa di air. Pelakunya termasuk wanita yang diculik ini. Kini pria itu membalas dendam agar dia merasakan sensasi tenggelam. Mengerikan. Begitulah, pria itu menyiksa si wanita hingga pingsan, baru mengungkap identitasnya. Ternyata korban buli itu adiknya. Awalnya, adiknya sisa setengah tahun lulus, tapi tak tahan dirundung geng sekolah. Ia pun lompat dari atap. Saat Ahwei ditelepon dan ke rumah sakit, yang ia temui hanyalah jasad adiknya yang sudah dingin. Beberapa tahun kemudian, saat membereskan barang peninggalan adiknya, ia menemukan buku gambarnya. Ahwei sangat berduka melihat gambar adiknya disiksa oleh penguasa sekolah. Merasakan penderitaan itu, ia pun pergi ke pasar gelap untuk membeli sebuah pistol demi membalaskan dendam adiknya. Ia pun memulai rencana balas dendamnya. Korban pertama adalah seorang aktris wanita yang kini sudah cukup terkenal. Sesuai dengan isi di buku gambar, Ahwei pertama-tama menenggelamkan sang aktris, menyiksanya hingga hampir kehilangan kesadaran, lalu melanjutkan ke tahap balas dendam berikutnya. Dulu, beberapa orang menusuk adiknya secara bersamaan, lalu memakaikan headphone padanya, menaikkan volume musik hingga maksimal. Mendengar teriakan kesakitan sang adik, beberapa orang itu sangat bersemangat. Ahwei membalas dengan cara yang sama, menarik sang aktris ke dekat speaker, lalu memakaikan headphone padanya. Ia menaikkan volume, suara itu memekakkan telinga. Ia pun merasakan sakit sang bocah dan merasa tak terima. Kami bertiga menyiksa adikmu. Kenapa hanya membalas dendam padaku? Haniki-san siksak haiko hai tenaku padingkan hai. Ahwei merasa itu masuk akal, tapi karena belum ada info soal dua orang lainnya, dia menunggu untuk membalas mereka. Sang aktris segera memberi petunjuk. Berdasarkan itu, Ahwei menangkap salah satu preman sekolah di gedung kosong yang terbengkalai. Pria itu terdiam lama, menyadari ia akan membayar kesalahannya. Kali ini, Ahwei tidak akan berbelas kasihan. Ia mengambil tongkat bisbol di lantai. Satu pukulan tongkat merenggut nyawanya. Ahwei lalu menangkap preman yang memukuli temannya untuk membantu aksi balas dendam. Berdasarkan buku gambar adiknya, para preman ini dulu memaksa adiknya memperkosa gadis korban perundungan hingga mental adiknya hancur. Sang aktris tak menyangka akan mengalami nasib serupa. Kini, ia harus mengikuti naskah dan melakukan siaran langsung bersama preman itu. Keduanya tidak mau, tapi tak berani membantah karena senjata sudah menodong kepala mereka. Demi nyawa, sang aktris terpaksa setuju, namun si preman terpaku. Meski biasa mencuri, dia menolak melanggar prinsip pria. Sambil menangis, aktris itu memohon padanya agar patuh demi keselamatannya. Pria itu tampak psikopat, tapi setelah tahu perbuatan si wanita, Anda akan mendukungnya bertindak lebih jauh. Wanita itu pembuli sekolah yang menyiksa adik si pria. Saat melihat catatan perundungan di buku harian adiknya, ia sangat sedih. Ia pun memutuskan membalas dendam demi adiknya. Melihat preman itu bingung, Ahwei mengubah permainannya. Ia ingin mengukir huruf di punggung aktris itu demi membalas adiknya, yang dulu pernah diukir oleh aktris itu dan pembuli sekolah. Akhirnya, di bawah ancaman pistol, di punggung aktris itu terukir beberapa kata. Tonton video harus like. Namun itu baru hidangan pembuka. Selanjutnya masih ada yang lebih menegangkan. Saat Ahwei hendak balas dendam, ponselnya berdering. Ibunya mengabari polisi tahu dialah penculik sang aktris dan menyuruhnya menyerah. Ahwei tenang menutup telepon. Ia harus bergegas. Dulu, aktris itu dan gengnya menyiram bensin ke adiknya, lalu mengancamnya dengan rokok hingga ia ketakutan. Kini, Ahwei hendak membakar aktris itu sebagai balasan. Terdesak, sang aktris mengungkap rahasia. Adik Ahwei didorong jatuh oleh mereka. Ahwei terkejut tahu kebenaran itu. Saat itu, preman lemah itu tiba-tiba menerjang ke arah Ahwei. Tiba-tiba, preman itu menendang Ahwei hingga pistolnya terjatuh ke lantai. Seketika, preman itu merebut pistol tersebut. Sang aktris siuman dan ruangan sunyi senyap. Dia melihat Ahwei tergeletak mengerang kesakitan. Mumpung lemah, sang aktris mengambil palu dan memukul kepala Ahwei, membabi buta sambil berteriak. Sebenarnya, akulah yang mendorong adikmu jatuh. Melihat mayat Ahwei, wanita itu tertawa. Sampah kecil, pecundang seperti adikmu. Bangun dan lawan aku. Namun saat menoleh, Ahwei asli berdiri di sampingnya. Sang aktris terkejut saat Ahwei menyalakan rokok. Dia sadar tubuhnya berlumur bensin. Dia memohon ampun, tapi Ahwei tak peduli. Saat akan membuang korek, polisi menodongkan pistol ke kepalanya. Tolong, seseorang tolong bantu saya sekarang juga. Ia rela mati demi membalas dendam saudaranya. Saat kritis, polisi lain meraih lengannya, menyelamatkan sang aktris. Cerita belum berakhir di situ. Meskipun Ahwei sudah tertangkap, sang aktris tetap harus mati. Sang aktris memandang penculiknya dengan senyum penuh ejekan. Mendengar itu, orang itu tak tahan, mengambil mangkuk nasi, lalu membantingnya ke lantai. Pecahan itu melukai mulut Ahwei. Saat polisi membuka pintu, Ahwei langsung kabur. Sang aktris mencoba lari, tapi Ahwei mengejarnya.
Wei merebut pistol polisi. Cerita belum usai. Dari 3 pembuli adiknya, 1 orang masih bebas karena Awei tewas. Ibunya yang lansia memutuskan meneruskan balas dendam itu. Mendengar sang nenek menuntut keadilan, pria itu tertawa mengejek. Dengan tubuh lemahmu, bagaimana kau bisa membalas dendam? Dia pun tahu jawabannya karena Ah Wei punya kakak perempuan. Melihat nenek di depannya yang tanpa belas kasihan, dia mengeluarkan pisau kecil lalu menusukkannya ke perut pria itu. Begitulah, ketiga perundung akhirnya mendapat hukuman pantas. Namun harganya nyawa Ah Wei dan nenek itu masuk penjara. Di akhir cerita, nenek menanggung kesalahan demi putrinya. Polisi tidak menyelidiki lebih jauh karena dia dulu juga korban perundungan.